Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjut membahas tentang materi persiapan Progression Test Cambridge IGCSE. Kita akan bahas tentang materi interest atau bunga. Jadi secara umum bunga itu ada dua. Yang pertama simple interest dan yang kedua compound interest. Simple interest itu adalah bunga tunggal. Sedangkan compound interest adalah bunga majemuk. Nah, perbedaan antara kedua bunga ini adalah bahwa kalau simple interest itu dihitungnya berdasarkan jumlah awal, jumlah tabungan awal atau investasi awal aja, tidak berubah dan jumlah bunganya itu selalu konstan. Contoh, misalkan ada jumlah uangnya $200 nih diinvestasikan dengan bunganya 3% untuk 2 tahun. Nah, di tahun pertama berarti kan 3% dari 200, hasilnya $6. Di tahun kedua juga masih sama 3% dari 200. Nah, bisa kita lihat bahwa akan selalu konstan nih untuk yang simple interest. Nah, adapun untuk yang compound interest, dia pengalinya itu nggak cuma jumlah awal aja, contohnya ya, misalkan sama-sama $200 awalnya untuk 2 tahun 3%, tapi ini compound interest berarti pada tahun pertama sama 3% dikalikan 200, tapi untuk tahun yang kedua si 3%-nya ini dikalikannya ke 200 ditambah sama tabungan ditambah sama bunga tahun kedua. Jadi nih $6 ini masuk jadinya 206. Ya, itu perbedaannya. Jadi jelas bahwa compound interest itu bakal lebih tinggi hasil akhirnya. Nah, karena ada perbedaan konsep tadi, maka rumus dari simple dan compound interest pun akan berbeda. Untuk simple interest, cara kita mencari bunga, di sini I adalah bunganya, itu adalah P jumlah awal dikalikan dengan rate-nya, rate bunganya berapa persen dalam bentuk desimal. Kemudian yang selanjutnya dikalikan dengan waktu atau T. Ya, jadi ini baru jumlah bunganya. Jadi misalkan ditanyakan hasil akhirnya, berarti hasil akhirnya itu adalah jumlah awal ditambah bunga. Ini ya kalau mau dilanjut. Oke. Kemudian di sini untuk compound interest, rumus yang ada di sini adalah jumlah akhirnya nih. Jadi bahwa jumlah akhir adalah jumlah awal dikalikan dengan 1 plus R per N dipangkatkan dengan NT. Jadi A-nya itu adalah jumlah akhir, P-nya jumlah awal, kemudian R-nya di sini adalah rate dari bunganya dalam bentuk desimal, kemudian N-nya di sini adalah jangka bunganya gitu. Ada kan bunga yang persen, misalkan 2% per tahun, berarti per 1 tahun N-nya 1 gitu, atau kalau per 2 tahun berarti N-nya 2. Di sini ada T, baru berapa tahun yang ditanyakan gitu. T-nya tuh lebih ke arah berapa tahun yang ditanyakan di soal. Itu ya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada soal bahwa Lucinda menginvestasikan $500 dengan rate-nya 5% dengan simple interest. Yang ditanyakan adalah hitunglah bunga yang Lucinda dapatkan setelah 3 tahun. Oke, ini simple interest. Berarti kita bisa langsung cari bahwa tadi rumus dari kalau simple interest I sama dengan P dikalikan R dikali P. P-nya di sini adalah $500 jumlah awal dikalikan dengan rate-nya 5%. 5% itu sama dengan 5 per 100, kalau didesimalkan 0,05. Jadi 5 per 100 juga nggak apa-apa kita pakainya supaya bisa dihitung lebih gampang ya. Atau kalau mau pakai 0,05 juga boleh. Nah, T-nya di sini adalah 3 tahun. Kayak gini. Jadi 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 5 kali 3, 75. Inilah interestnya. Bunganya $75. Kalau yang ditanyakan tabungan akhir, tinggal ditambah ya. 500 ditambah 75. Tapi karena yang ditanyakan di sini adalah interestnya, maka cukup 75 aja.
Yang poin kedua, di sini ditanyakannya compound interest nih. Jadi kalau Andi menginvestasikan $500, rate-nya sama 5%, tapi compound interest yang ditanyakan berapa banyak bunga yang Andi dapatkan dibandingkan dengan Lusinda. Jadi lebihnya berapa sih selisihnya ya antara bunga yang didapatkan Andi dengan bunga yang didapatkan sama Lusinda setelah 3 tahun. Jadi karena ini compound interest, berarti rumus yang kita gunakan adalah jumlah akhir sama dengan P dikalikan dengan 1 plus Rn dipangkatkan dengan NP. P-nya di sini 500, kemudian 1 ditambah R-nya 0,05 ya. Nah, N-nya di sini adalah, kita lihat di sini kan 5% per year. 1 tahun kan berarti ini 1. N-nya adalah 1. Sini 1, T-nya berapa tahun? 3, berarti 1 kali 3. Jadi, ini kalau kita sederhanakan jadinya 1 tambah 0,05, 1,05 dipangkatkan 3. 1,05 pangkat 3 dikali 500. Hasilnya itu adalah 578,8125. Nah, yang perlu kita ingat bahwa rumus ini adalah jumlah akhir kalau di compound interest ya. Jadi kalau kita mau mencari interestnya aja, atau bunganya aja, tinggal kita kurangi dengan jumlah awal. Jadi jumlah akhir dikurang jumlah awal. Ya, jadi 578,8125 dikurang dengan jumlah awalnya 500. Jadi bunganya adalah $78,8125. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selisih antara bunga yang didapatkan Andi dengan Lusinda. Tadi Lusinda mendapatkan 75. Kemudian kalau Andi dapat 78, berarti selisih dari interest Andi dan Lusinda bisa kita hitung 78,8125 dikurang 75, sehingga hasilnya adalah $3,8125. Inilah jawaban akhirnya, 3,8125. Oke, itu tentang interest, perbedaan antara simple dan compound interest. Kemudian kita juga akan membahas tentang pangkat atau indis. Ya, yang perlu kita ingat tentang perpangkatan ini adalah aturan-aturannya. Bahwa ketika kita punya dua bilangan yang sama dengan pangkat yang beda, terus mereka dikali, berarti pangkatnya ditambah. Ya, contohnya A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2, berarti A pangkat 3 plus 2, hasilnya A pangkat 5. Kalau pembagian di sini, berarti pangkatnya dikurang. Kalau di sini ada pangkat, dipangkatkan kembali, berarti dikali pangkatnya. Suatu angka dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dan di sini ketika kita mendapatkan pangkat negatif dan mau menghilangkan negatif itu, berarti kita munculkan 1 per ya. 1 per. Kemudian untuk yang pangkat pecahan, di sini kita bisa ubah menjadi bentuk akar. Oke, kita langsung ke contoh soal. Untuk stage 10 masih belum terlalu rumit karena soal-soalnya seperti kayak gini aja. Simplify x kuadrat dipangkatkan 5 tadi ya, menggunakan sifat yang ketiga ini. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 5. Maka hasilnya sama dengan pangkat 10. X pangkat 10. Lanjut, yang nomor 2. Ketebalan dari satu sheet kertas itu 8 kali 10 pangkat min 3. Satu lembar kertas 8 kali 10 pangkat min 3 cm. Yang ditanyakan ketebalan 250 kertas tersebut. Berarti 250 dikali 8 kali 10 pangkat min 3 ya.
250 kali 8 itu 2000 dikali 10 pangkat min 3. Oke, 2000 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat perpangkatan yang pangkat negatif tadi. Kalau buat pangkat negatif bisa kita jadikan positif, tapi dimunculkan 1/nya 10 pangkat 3. Sehingga kalau kita uraikan, 2000 dikali 10 pangkat 3, 1000. Ini bisa kita coret, bisa 2, berarti 2 cm. Jawabannya adalah 2 cm. Nah, selanjutnya adalah tentang standard form atau bentuk baku. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai scientific notation. Bentuk baku. Nah, bentuk baku ini sebenarnya ide awalnya adalah untuk menyederhanakan penulisan angka-angka yang nolnya terlalu banyak gitu. Ya, jadi walaupun dalam penerapannya nanti tetap bisa digunakan untuk angka-angka biasa atau bilangan-bilangan biasa. Contohnya, massa dari bumi. Ini kalau dituliskan secara terurai kayak gini kan banyak banget. Nah, makanya dimunculkanlah scientific notation supaya penulisannya bisa lebih singkat. Nah, format dari scientific notation adalah N dikalikan 10 pangkat K. N dikali 10 pangkat K dengan ketentuannya adalah si N ini harus kurang dari sama dengan 1 dan nggak boleh lebih dari 10. Ya, ketentuannya N tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Contohnya di sini, misalkan ada 6 dengan 0-nya ini ada 24. Kita mau jadikan bentuk standar atau standar formnya, maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 24. Adapun untuk yang 0,00000095 ini, ketika kita mau jadikan scientific notation, berarti komanya nggak bisa jadi kita ambil 95 ya, karena 95 lebih dari 10, maka di sini 9,5. Komanya ada di sini nih. Nah, kalau kita lihat komanya ini mundurnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka karena mundur 8, maka 10 pangkat min 8. Jadi template-nya memang 10 pangkat ya. Oke, kita contoh. Misalkan ada 150 juta, diminta diubah ke bentuk standard form, maka komanya kita bisa letakkan bukan di 15 ya yang kita ambil, tapi 1,5, karena 15 sudah lebih dari 10, bahkan 1,5 kali 10 pangkat. Oke, kita lihat. Nah, kalau angkanya kayak gini, ribuan atau puluhan atau puluh ribuan atau jutaan, itu berarti komanya tuh ada di sini sebenarnya. Komanya ada di sini. Kemudian kita mau pindahkan ke sini kan, ke tengah-tengah antara 1 sama 5. Nah, kita hitung. Majunya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini 8 ya. Karena maju berarti jadi positif. 1,5 kali 10 pangkat 8. Nomor 2, 2016 dalam bentuk baku. Sama seperti tadi, kan ini ribuan, berarti komanya ada di sini sebenarnya. Terus, kalau kita mau jadikan N-nya, berarti 2,016. Ya, karena kalau ini angkanya harus dituliskan semua. Kalau yang tadi, sini sebenarnya masih ada 00-nya nih, tapi nggak usah ditulis kalau di desimal. Jadi 2,016 dikali, kita lihat komanya pindah berapa? 1, 2, 3 ya. 10 pangkat karena maju pangkat 3. Lanjut. Di sini ada 569.000 dalam bentuk baku. Sama seperti tadi awalnya ada di sini. Kita letakkan di 5,69 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Kemudian yang nomor 4, nah kita lihat berarti komanya pindah di antara 6 sama 5 ya. Karena kalau kita taruh di sini 65 lebih dari 10, berarti ada di sini. 1, 2, 3. Oke, berarti 6,58 dikali 10 pangkat min 3. Ya, karena mundur. Oke, itu beberapa contoh-contohnya. Kita lanjut membahas tentang significant figure. Sebenarnya ini pembahasan yang mirip dengan pembulatan, tapi ini spesifik pembulatannya tuh ke berapa significant figures atau angka penting. Ya,
Jadi kita perlu tahu dulu mana yang termasuk angka penting, mana yang bukan. Nah, kalau kita menemukan bilangan desimal seperti ini, maka 0 yang ada di depannya itu bukan angka penting, not signifikan. Oke. Tapi kalau kita udah menemukan angka yang bukan 0 di depan, itu signifikan. Nah, adapun 0 yang di belakang, itu juga masuk sebagai signifikan. Jadi intinya kalau sebelum 0 udah ada angka bukan 0, yang belakang pun ikut menjadi signifikan ya. Nah, ini kalau contohnya bilangan seperti ini, berarti 7 signifikan. 0 yang ini pun signifikan karena sudah diawali dengan 7. 0 ini juga termasuk semuanya signifikan karena sudah diawali dengan angka bukan 0. Jadi ini signifikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembulatannya. Bagaimana cara membulatkan ke sekian angka penting gitu. Contoh ya, misalkan ada angka 3875. Diminta dibulatkan ke satu signifikan figure. Oke. 3875. Yang menjadi signifikan figure pertama adalah angka 3 kan? Ya, jadi angka 3-nya kita beri tanda. Ini sebagai batas. Jadi 3-nya kita lihat dia berubah atau enggak tergantung angka di belakangnya. Karena 8, berarti 8 mempengaruhi 3 ya. Jadi 3 tambah 1, 4. Maka angka yang belakangnya ini berubah jadi 0 semua. Maka hasil pembulatannya adalah 4000. Kalau yang diminta adalah 2 signifikan figures, berarti signifikan figures keduanya adalah 8. Maka 8 yang jadi batas. 8 jadi batas, 3 yang depan masih sama. Nah, 8 ini terpengaruh sama 7 kan? Jadi 9. Belakangnya jadi 0. Jadi 3900. Gitu ya. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada angka 0,00475634. Kita diminta bulatkan ke 3 signifikan figure. Berarti kita cari dulu signifikan figures ke 3. Oke, jadi ingat bahwa 0 yang depan enggak ya. Jadi ini mulai 1, 2, 3. Maka signifikan figures ketiga adalah 5. Oke, 5 sebagai batas. 0,0047-nya masih sama. 5-nya terpengaruh sama 6 yang di belakang. Berarti 5 tambah 1, 6. Terus yang belakang, 634-nya berubah jadi 0. Tapi, kalau desimal 0 yang paling belakang, itu bisa dihilangkan ya. Jadi cuma 0,00476. Nomor 2, 23,4571 ke 4 signifikan figure. 1, 2, 3, 4. Oke, 5 menjadi batas. Kemudian 2, 3,4 yang depan tidak berubah, 5-nya terpengaruh sama 7. Jadi 5 tambah 1, 6. 7 dan 1 yang belakang itu berubah jadi 0. Atau 0 nanti bisa hilang, jadi hanya 23,46. Lanjut nomor 3, 3,5897 ke 4 signifikan figure. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada di 9. Angka yang depan 3,58. Nah, 9-nya terpengaruh sama 7 kan ya. Jadi 10. Tapi 10 gimana nulisnya? Berarti 8 yang ada di depan 9 yang ini ikut terpengaruh juga nambah 1, 9. Sini 0. 0 gitu ya. Jadi yang belakang bisa hilang 3,59. Jadi kalau misalkan 9 angkanya, terus dia harus tambah, berarti nambahnya ke angka yang ada di depannya. 71.496 ke 2 signifikan figure. Berarti signifikan figures kedua 1, 2 ada di angka 1. Berarti 7 yang depan gak berubah, 1 belakangnya 4, gak ngaruh ya, 1 tetap. Terus 496-nya berubah jadi 0. Nah, ini karena bukan desimal berarti 0 yang ini gak bisa dihilangin ya. Jadi 71.000. Nomor 5, 168,9 ke 2 signifikan figures. Berarti signifikan figures kedua 1 dan keduanya adalah 6. Berarti 6 belakangnya 8 mempengaruhi. 1 yang depan masih sama, 6 tambah 1, 7. 8-nya berubah jadi 0,9.
9-nya jadi 0 juga, 170,0. 0 yang belakang ini dan komanya bisa dihilangkan, jadi tinggal 170 aja. Oke, nah tipe selanjutnya dari significant figures adalah kita mengestimasi hasil dari suatu perhitungan. Jadi di sini estimate value dari akar 3,9 dikali 29,3 dibagi 8,9 dikurang 2,7. Nah ini kan kalau dihitung secara langsung panjang ya karena koma-koma. Jadi di sini kita diminta untuk estimasi aja nih dengan membuat mereka nih ke satu significant figures. Mulai satu-satu dari 3,9. 3,9 satu significant figures berarti 3 ya, jadi batas. 9 mempengaruhi 3 berarti jadi 4. 4,0 atau tinggal akar 4 aja. 29,3 significant figures pertamanya 2. 9 mempengaruhi 2 jadinya 3. 9-nya berubah jadi 0, 3-nya juga berubah jadi 0. Kemudian 8,9 di sini 8-nya jadi bertambah 1 ya, jadi 9 kurang 2,7, 2. 7-nya mempengaruhi 2 jadi bertambah 1, 3. 30,0 bisa dijadikan 30 aja kan. Jadinya akar 4-nya 2, 2 dikali 30 per 6. 2 kali 30, 60, 60 bagi 6, 10. Oke. Untuk yang soal ini juga sama. Jadi kita tuliskan dulu masing-masing 4,8, kemudian 1,98276 per 16,83 ke satu significant figures. Berarti 4,8, sini 4, 4-nya terpengaruh 8 jadinya 5, 5,0 dikali yang ini jadinya 1 berubah jadi 2 ya, 2,00000 per 16,83 di sini 1, sini terpengaruh berarti jadinya 2, belakangnya 0,0,0. Oke, koma-komanya kita hilangkan. Ini ya. Yang ini enggak nih, 20 jadinya. Berarti 5 kali 2 per 20. 10 per 20, 1 per 2. Oke, segitu aja pembahasan hari ini. Silakan lanjut dikerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.